Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 12 Januari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Samuel bab 8 ayat 4 sampai 7 dilanjutkan dengan ayat 10 sampai 22a. Sekali peristiwa berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja untuk memerintah kami, seperti halnya dengan segala bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," Samuel menjadi kesal hati. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu. Segala hal yang mereka katakan kepadamu turutilah. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Maksud mereka, jangan aku menjadi raja atas mereka." Samuel menyampaikan segala sabda Tuhan kepada bangsa itu yang meminta seorang raja kepadanya. Kata Samuel, "Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada kereta dan pada kuda, dan mereka harus berlari di depan keretanya. Ia akan menjadikan mereka kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 50. Mereka harus membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Mereka harus membuat senjata-senjata dan perkakas keretanya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru campur rempah-rempah, juru masak, dan juru makanan. Selanjutnya dari ladangmu, dari kebun anggur dan kebun zaitunmu akan diambilnya yang paling baik untuk diberikannya kepada pegawai-pegawainya. Dari gandum dan hasil kebun anggurmu akan diambilnya 1/10 untuk diberikannya kepada pegawai-pegawai istana dan kepada pegawai-pegawainya yang lain. Budak-budakmu laki-laki dan budak-budakmu perempuan, ternakmu yang terbaik dan keledai-keledaimu akan diambilnya dan dipakainya untuk pekerjaannya. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10 dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Pada waktu itu, kamu akan berteriak karena raja yang kamu inginkan itu, tetapi Tuhan tidak akan menjawab kamu. Tetapi bangsa itu tidak mau mendengarkan perkataan Samuel. Mereka bersikeras, "Tidak, kami harus punya raja. Biar kami pun sama seperti segala bangsa lain."
Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Samuel mendengarkan segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Tuhan bersabda kepada Samuel, "Turutilah permintaan mereka dan angkatlah seorang raja bagi mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Selang beberapa hari sesudah Yesus datang ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa Ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara Yesus memberitakan sabda kepada mereka, beberapa orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya ke hadapan Yesus karena orang banyak itu. Maka mereka membuka atap yang di atas Yesus. Sesudah atap terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ duduk juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hati, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Tetapi Yesus langsung tahu dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh itu, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang seperti ini belum pernah kita lihat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mengandalkan Tuhan dalam hidup. Bacaan pertama hari ini kita melihat tindakan bangsa Israel yang ingin memiliki seorang raja seperti bangsa-bangsa di sekeliling mereka. Meskipun niat mereka mungkin bisa dimaklumi, namun tindakan ini menunjukkan kurangnya kepercayaan mereka kepada Allah yang telah memimpin mereka sejak zaman Musa. Namun Tuhan mengabulkan permintaan mereka
dan memberikan mereka raja yang mereka inginkan. Dalam Injil Markus, kita melihat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Teman-teman si lumpuh tersebut membawa dia ke hadapan Yesus dengan kepercayaan penuh bahwa dia bisa menyembuhkannya. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia memberikan pengampunan dosa kepada orang lumpuh tersebut dan akhirnya juga menyembuhkannya. Dari kedua bacaan ini, kita dapat mengambil beberapa poin renungan untuk kehidupan kita sekarang ini. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kita harus belajar untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, sekalipun dalam situasi yang sulit atau tidak terduga. Tuhan adalah sumber kekuatan dan penyelamatan kita. Hendaknya kita tidak menggantikan Dia dengan hal-hal duniawi atau bergantung terlalu banyak pada kemampuan manusia. Kedua, kuasa pengampunan. Seperti yang Yesus tunjukkan dalam Injil Markus, Dia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Meskipun kita seringkali melakukan kesalahan atau jatuh dalam dosa, Tuhan senantiasa memberikan kesempatan dan peluang bagi kita untuk bertobat dan menerima pengampunannya. Sudah seharusnya kita belajar untuk tidak hanya menyembuhkan fisik kita, tetapi juga menyembuhkan hati dan jiwa kita melalui hubungan yang erat dengan Yesus. Ketiga, kesatuan dalam kasih. Kehidupan Kristen maupun Katolik pada khususnya bukanlah kehidupan yang individualis. Seperti halnya teman-teman si lumpuh dalam cerita Injil Markus, kita juga perlu saling membantu dan mendukung satu sama lain dalam iman. Kita harus saling menguatkan, mendoakan satu sama lain, dan membawa satu sama lain ke hadapan Yesus ketika kita menghadapi tantangan dan kebutuhan bersama. Saudara-saudari terkasih, poin-poin renungan tadi mengingatkan kita yang hidup di zaman sekarang untuk tidak tergoda oleh pencarian kekuasaan atau materialisme, melainkan untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan, menerima pengampunannya, dan hidup dalam kasih dan kesatuan dalam komunitas gereja. Semoga demikian. Amin.